Mesir kuno adalah salah satu peradaban terpanjang dalam sejarah manusia. Bertahan lebih dari 3 milenium dari sekitar 3100 sebelum Masehi, hingga akhirnya jatuh di bawah kekuasaan Romawi. Namun pertanyaannya bukan kapan Mesir kuno itu runtuh, melainkan mengapa peradaban sebesar ini bisa benar-benar kehilangan kedaulatannya. Untuk menjawabnya, kita perlu melihat bukan hanya satu peristiwa, tetapi proses panjang yang melibatkan banyak faktor yang sudah terjadi. Dalam sejarah Mesir kuno, periode kejayaan selalu diselingi masa yang disebut para sejarawan sebagai intermediate period, masa kekacauan politik. Pada periode ini, kekuasaan Fir'aun melemah, dinasti saling bersaing, otoritas pusat mulai runtuh. Fir'aun yang sebelumnya dianggap perwujudan dewa, perlahan kehilangan legitimasi politik dan religius. Negara yang terpecah dari dalam hampir selalu menjadi target sasaran yang empuk. Tentunya, kalian juga tidak asing kan tentang berita bahwa ekonomi Mesir kuno sepenuhnya bergantung pada Sungai Nil. Banjir tahunan menentukan hidup dan matinya sebuah negara tersebut. Namun, catatan iklim dan arkeologi menunjukkan bahwa pada beberapa periode pola banjir menjadi tidak stabil. Dampaknya gagal panen, kelaparan, pajak dinaikkan untuk menutup defisit negara. Ketidakpuasan sosial pun meningkat. Krisis ekonomi ini secara langsung melemahkan militer dan mempercepat keruntuhan administrasi negara. Dalam kondisi internal yang rapuh, Mesir menghadapi tekanan militer bertubi-tubi. Sepanjang sejarahnya, Mesir diserbu oleh bangsa Hyksos, Assyria, Persia Akhemenia, Yunani di bawah Alexander Agung, hingga akhirnya Romawi. Invasi-invasi ini bukan hanya penaklukan wilayah, tetapi juga menghancurkan sistem politik Mesir secara bertahap. Salah satu kisah perang paling terkenal terjadi pada pertempuran Pelusium tahun 525 sebelum Masehi, saat Mesir berhadapan dengan Persia. Dalam kepercayaan Mesir, kucing adalah hewan suci terkait dengan Dewi Bastet. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa pasukan Persia memanfaatkan simbol ini sebagai alat perang psikologis dengan membawa kucing ke medan tempur dan melukisnya pada perisai mereka. Ini bukan soal taktik militer semata, melainkan benturan antara keyakinan religius dengan realitas perang. Namun, penting ditegaskan, ini hanyalah satu periode, bukan penyebab utama runtuhnya Mesir kuno. Setelah ditaklukkan, Mesir tidak langsung hancur, tetapi mengalami asimilasi budaya. Bahasa Yunani menggantikan hieroglif dalam administrasi. Fir'aun kehilangan peran ilahinya. Agama Mesir bercampur dengan kepercayaan asing. Puncaknya terjadi saat Mesir menjadi provinsi Romawi. Di titik ini, Mesir kuno tidak runtuh dengan ledakan, melainkan menghilang perlahan dari sejarah. Runtuhnya Mesir kuno adalah hasil dari krisis internal, tekanan ekonomi, invasi militer, serta perubahan budaya yang berlangsung selama ratusan tahun. Kami, Zamanesia Media, undur diri. Sampai jumpa di konten wawasan berikutnya.